Bismillahirrahmanirrahim. Sekilas tentang kali ini, judulnya adalah Faktisité Ruang dan Waktu, Big Bang. Faktisité adalah istilah yang dilontarkan oleh Martin Heidegger terkait dengan keberadaan suatu entitas yang sifatnya eksistensial. Beberapa ayat Al-Quran berbicara tentang penciptaan langit dan bumi. Demikian pula di kitab suci lain. Perlu digarisbawahi bahwa paparan ini menggunakan pendekatan saintifik. Sebuah temuan ilmiah itu sifatnya tentatif, tidak final. Ilmu pengetahuan itu dibangun dengan sistem terbuka, dinamis, dan infinite atau tidak terbatas. Sebuah teori dipandang ilmiah jika dan hanya jika ia dapat difalsifikasi. Awal ruang dan waktu. Alam semesta dari perhitungan itu dimulai sekitar 13,6 miliar tahun yang lalu. Saat itu satu titik energi murni itu mengalami dentuman besar atau Big Bang yang diikuti dengan perluasan ruang dan berjalannya waktu. Di bagian kanan terlihat perhitungan untuk menentukan umur alam semesta menggunakan persamaan Hubble. Simulasi para ahli astrofisika setelah dentuman besar atau Big Bang dalam 3 menit itu alam semesta berkembang masih kecil ya, dari ukuran atom menjadi seukuran buah jeruk gitu. Namun dengan cepat akan mengembang dalam ukuran skala yang sangat besar. Nah, energi ledakan ini kemudian mensublim menjadi materi ya, berdasarkan persamaan Einstein ya, E sama dengan mc kuadrat. Energi membentuk materi menjadi gumpalan yang sekarang kita sebut dengan proton, neutron, dan elektron gitu ya. Benda-benda ini kemudian terbentuk menjadi atom. Atom pertama adalah hidrogen dan helium. Alam semesta itu komposisinya terdiri atas sekitar 75% hidrogen dan 25% helium. Dari dulu hingga sekarang komposisinya kurang lebih masih sama. Alam semesta yang dimana bumi merupakan satu bagian dari bertriliun-triliun planet, ini suhunya dingin ya, sekitar minus 270 derajat Celcius. Namun dalam tabel ya, yang dibuat oleh para ahli astrofisika, ini terlihat ya, pada awal terjadinya dentuman besar itu suhunya sangat tinggi ya, bisa mencapai 10⁻27 derajat Celcius. Kemudian pada 300.000 tahun itu suhunya turun dalam tanda petik ya, tapi masih 10.000 derajat Celcius. Kemudian setelah 1 miliar tahun, nah itu mulai minus gitu. Hingga sekarang ya, setelah 13,6 atau 13,7 miliar tahun, suhu alam semesta itu kurang lebih minus 270 derajat Celcius. Nah ini barangkali bisa dibuktikan kalau kita naik ke gunung itu kan lebih tinggi gitu daripada yang di permukaan laut. Nah ini terasa lebih dingin gitu. Di pegunungan itu sejuk gitu karena ya dia menembus atau merambat ke alam semesta gitu yang sangat dingin. Berjalan terus 200 hingga 400 juta tahun setelah dentuman besar atau Big Bang itu bintang dan galaksi yang pertama terbentuk.
Kemudian 9,1 miliar tahun setelah dentuman besar atau Big Bang, atau 4,6 miliar tahun yang lalu dari sekarang, itu tata surya Bima Sakti ya, terbentuk ya, di mana bumi termasuk di dalamnya ya, bersama dengan matahari dan planet-planet lain seperti Uranus, Jupiter, Saturnus. Bukti ilmiah adanya Big Bang atau dentuman besar itu antara lain adalah ekspansi alam semesta dan hukum Hubble, kemudian adanya radiasi, kemudian peluruan radioaktif, ya, pembentukan dan evolusi bintang, serta kecepatan cahaya dan jarak bintang. Nah, kita akan lihat penjelasannya di slide berikut. Di pertama ya, adalah ekspansi alam semesta dan hukum Hubble. Hubble mengamati sebagian besar galaksi itu menjauh dari kita dan menjauh satu sama lain, artinya saling menjauh gitu. Nah, kemudian semakin jauh semakin cepat mereka bergerak, terjadi akselerasi, kecepatannya semakin bertambah. Kemudian terdapatnya pergeseran merah. Daftar panjang gelombang ini terlihat bahwa warna merah ini mempunyai panjang gelombang yang paling besar ya. Nah, dari pengamatan Hubble itu terjadinya redshift ya, atau pergeseran merah itu membuktikan bahwa semakin jauh gitu. Artinya alam semesta itu semakin mengembang. Dari grafis sebelah kanan ya, yang dimana sumbu tegaknya adalah kecepatan dan sumbu datarnya atau horizontalnya adalah jarak. Yang ini diturunkan dari hukum Hubble ya. Ini dikatakan bahwa semakin cepat galaksi itu mengembang, itu kecepatan pengembangannya itu semakin besar gitu. Artinya tidak konstan. Nah, hal ini dibuktikan dengan adanya redshift atau pergeseran merah, warna merah gitu. Ilmiah kedua, adanya Big Bang atau dentuman besar, itu adalah adanya background radiasi ya. Background radiation gitu. Nah, yakni radiasi noise yang sifatnya statis itu tersebar merata di seluruh ruang itu. Artinya di titik-titik alam semesta yang diukur itu radiasi noise-nya itu statis gitu. Kemudian jumlah radiasi sesuai prediksi gitu ya, dari perhitungan atau simulasi. Kemudian satelit ini Cosmic Background Explorer atau COBE itu mengkonfirmasi ya, bahwa radiasi noise statis itu memang tersebar merata gitu. Nah, kemudian hukum kekekalan energi ya, yaitu energi itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Energi tetap konstan sepanjang waktu. Nah, ini memperkuat teori Big Bang atau dentuman besar. Kemudian ini yang ketiga, ya, bukti adanya teori Big Bang, yakni radioaktif decay atau peluruan radioaktif. Nah, ini biasanya sampelnya itu diambil dari meteorit ya, yang jatuh ke bumi kemudian diukur atau dihitung ya, umurnya gitu. Nah, itu biasanya menggunakan half life formula gitu ya, formula waktu paruh gitu. Ya, di sini NT sama dengan N0 setengah pangkat T per waktu paruh gitu. Nah, dengan memasukkan unsur data waktu paruh, kemudian NO-nya adalah apa, jumlah masa awal, kemudian nantinya adalah jumlah masa yang ada gitu, akan diketahui itu umur dari benda langit yang diukur gitu. Kurang lebih seperti itu. Bukti berikutnya adanya fenomena Big Bang atau dentuman besar, dan
eh, pernyataan bahwa usia alam semesta kurang lebih adalah 13,6 miliar tahun. Ini dari pengamatan satelit dan teleskop itu terlihat adanya siklus hidup bintang gitu ya. Diidentifikasi bintang yang baru proses terbentuknya, kemudian karena durasi waktu yang lama hingga miliaran tahun akhirnya kemudian menua dan terbakar, kemudian meledak, runtuh gitu. Nah, ini membuktikan adanya durasi waktu ya, sebagaimana teori Big Bang. Bukti berikutnya yang menguatkan teori Big Bang adalah kecepatan cahaya dan jarak bintang. Diketahui kecepatan cahaya adalah konstanta universal, ya, biasanya 300.000 km per detik. Ya. Nah, hitungan 1 tahun cahaya itu biasanya dipergunakan ya di bidang astrofisika gitu, di mana 1 tahun cahaya itu jaraknya adalah 9,3 triliun kilometer. Nah, sementara itu bintang terjauh berjarak 10 hingga 15 miliar tahun cahaya. Artinya jaraknya adalah 100 miliar triliun kilometer. Betapa maha kuasanya Tuhan. Nah, dari observable universe atau alam semesta yang teramati itu di gambar sebelah kanan ya, itu menunjukkan bahwa di alam semesta yang teramati ini terdapat 2 triliun galaksi ya. Galaksi itu bentuknya seperti spiral gitu, dimana dalam satu galaksi itu terkandung hingga ratusan miliar planet atau bintang gitu. Sehingga dari keseluruhan alam semesta yang teramati itu jumlah bintang atau planetnya itu 10 pangkat 24 atau 1 triliun planet atau bintang gitu. Kemudian gambar di sebelah kiri ini ada bentuk seperti trompet. Ini tidak berarti kemudian alam semesta itu bentuknya seperti trompet itu, bukan ya. Bentuk ini itu hanya pemodelan saja untuk mempermudah perhitungan atau pemahaman tentang teori Big Bang, kurang lebih seperti itu. Kalau kita melihat tayangan tentang atau diskursus tentang alam semesta, pembentukan alam semesta, dan umurnya, ya, jumlah planetnya, dan lain-lain, ini menunjukkan ya betapa maha kuasanya Tuhan gitu. Manusia itu hanya sekedar untuk mempelajari saja itu masih mengalami kesulitan gitu. Itu belum menciptakan ya, bagaimana Tuhan yang membuat, mengkreasikan, menciptakan alam semesta gitu. Itu kita hanya bisa bilang Allahu Akbar. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.